Menurut kalian, apa yang paling penting dalam merencanakan sebuah bangunan? Dalam perencanaannya, bangunan selalu memperhatikan beberapa aspek, di antaranya kekuatan, stabilitas, estetika atau keindahan, ekonomis, ramah lingkungan, sehat, dan tentunya nyaman. Namun, kekuatan dan stabilitas harus terlebih dahulu terpenuhi untuk menunjang aspek yang lain. Apa itu kekuatan dan stabilitas bangunan? Kekuatan bangunan adalah kondisi di mana beban yang disalurkan melalui struktur berupa sloof, kolom, dan balok yang tahan terhadap berat dari bangunan itu sendiri, juga mampu melayani atau menahan beban bergerak, beban angin, gempa, dan beban yang lainnya. Sementara stabilitas adalah cara bangunan dapat tetap berada pada posisi yang direncanakan, tidak oleng atau bahkan roboh. Bang. Nah, sekarang tahu kan gengs, hal apa saja yang penting untuk diperhatikan dalam membuat sebuah bangunan? Selanjutnya coba kita perhatikan proses membuat bangunan. Pembuatan bangunan selalu diawali dengan kegiatan menggali, menumpuk dan menyusun batu, membuat rangkaian besi, lalu dicor, yang satu sama lainnya akan terhubung, biasa disebut struktur. Apa itu struktur? Struktur bangunan adalah rangkaian elemen yang menjadi satu kesatuan sebagai penyalur beban pada suatu bangunan dari bagian atas bangunan hingga bawah bangunan dan disalurkan pada tanah sebagai penerima beban. Struktur utama terdiri dari pondasi, kolom, sloof, balok, dan plat lantai. Baca. Struktur yang digunakan pada konteks bangunan gedung terdiri atas kombinasi elemen-elemen. Di antaranya, elemen linear atau garis adalah klasifikasi elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintang lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dapat dibedakan atas garis lurus dan garis lengkung, baik memenuhi sudut vertikal juga horizontal. Contoh halnya pada rangka baja. Elemen bidang atau permukaan adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen permukaan dapat berupa datar atau lengkung. Contoh halnya adalah dinding atau plat lantai. Elemen rangka adalah elemen struktur yang saling berhubungan dari balok sampai ke tiang. Karena adanya titik hubung kaku antara elemen vertikal dan elemen horizontal, kekakuan titik hubung ini memberikan banyak kestabilan terhadap gaya lateral. Elemen rangka batang. Struktur rangka batang adalah struktur yang terdiri dari kumpulan elemen batang yang disambung untuk membentuk suatu geometri tertentu sedemikian sehingga apabila diberi beban pada titik buhul, titik pertemuan antar batang, maka struktur tersebut akan menyalurkan beban ke tumpuan melalui gaya aksial, tarik atau tekan pada batang-batangnya. Elemen pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentang di antara dua titik. Pada umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya tekanan dari beban. Elemen cangkang. Elemen cangkang contohnya adalah struktur plat 1 kelengkungan. Elemen kubah. Kubah sangat efisien digunakan pada suatu bangunan dengan bentang besar. Tingkat kesulitan perhitungannya lebih rumit. Contoh yang bisa kita temukan pada sebuah kubah masjid. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi struktur sebuah bangunan? Faktor yang mempengaruhi struktur diantaranya adalah A. Kemampuan layan, B. Efisien, C. Konstruksi, D. Ekonomis. Gengs, kita bahas yuk. Mulai dari kemampuan layan. Kemampuan layan atau bahasa Jawanya adalah service ability
adalah kemampuan struktur memikul beban rancangan secara aman, tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi atau bentuk serta dimensi yang diizinkan. Contohnya si Bapak. Beban harus diimbangi dengan kemampuan. Hebat juga sih Bapak. Kemampuan layan meliputi kriteria kekuatan, pemilihan dimensi serta bentuk elemen struktur pada taraf yang dianggap aman sehingga kelebihan tegangan pada material seperti keretakan tidak terjadi. Contoh pemilihan dimensi kolom tiang bangunan yang di bawah standar analisis struktur yang berlaku dapat menyebabkan bangunan tersebut retak bahkan roboh. Next, variasi kekakuan struktur berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban. Kekakuan sangat bergantung pada jenis, besar, dan distribusi bahan pada sistem struktur. Beban yang terlalu banyak dipikul balok dapat mengakibatkan deformasi yang sangat besar sehingga balok mengalami keretakan atau patah. Dapat kita lihat dalam uji tekan di mana balok ditempatkan pada dua tumpuan dan diberi beban hingga tak mampu lagi dipikul oleh balok, sehingga timbul retakan di awal, berlanjut terjadinya patahan. Gerakan pada struktur berkaitan dengan deformasi. Deformasi adalah sebuah bentuk perubahan. Pada struktur bangunan tinggi terdapat gerakan struktur akibat beban angin. Untuk itu diperlukan kriteria mengenai batas kecepatan dan kecepatan yang diizinkan. Contoh, beban angin juga harus diperhitungkan dalam merancang suatu bangunan. Semoga mereka baik-baik saja. Selanjutnya adalah efisiensi. Kriteria efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang lebih ekonomis. Indikator yang sering digunakan adalah jumlah material yang diperlukan untuk memikul beban. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan konsep penting bagi arsitek maupun perencana struktur. Simpelnya bisa kita pahami dari gambar-gambar ini. Konstruksi dibuat tetapi tidak memiliki nilai fungsi sehingga yang ada hanya pemborosan. Konstruksi. Konstruksi adalah kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Konstruksi akan efisien apabila materialnya mudah dibuat dan dirakit. Kriteria konstruksi mencakup tinjauan metode untuk melaksanakan struktur bangunan, serta jenis dan alat yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Contohnya adalah pemilihan metode pengerjaan konstruksi disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi.